Dengan membawa spanduk berisikan protes terhadap rapid test dan uji swab, massa yang mengatasnamakan diri mereka Manusa, masyarakat Nusantara Sehat, melakukan aksi jalan kaki. Aksi mereka dimulai dari lapangan timur menuju pintu masuk Monumen Perjuangan Rakyat Bali. Tanpa mengenakan masker, mereka menolak rapid test dan uji swab, dijadikan syarat administrasi serta syarat perjalanan melalui pelabuhan ataupun bandara. Kayak gitu, seperti surat edaran untuk mendapatkan sertifikasi new normal gitu. Syarat utamanya adalah mengikuti rapid test atau swab test kayak gitu. Nah, ketika kita tahu rapid test itu nggak bisa digunakan untuk identifikasi virus corona karena hanya ngecek antibody, berarti kan itu udah nggak bisa digunakan sebagai syarat administrasi seperti itu. Begitupun juga dengan PCR atau swab. Musisi dari grup band Superman Is Dead, Jering pun ikut hadir dalam aksi Minggu siang kemarin. Dalam media sosial miliknya, Jering membagikan momen dirinya ikut aksi jalan kaki bersama para pengunjuk rasa. Jering juga bernyanyi bersama para pengunjuk rasa. Aksi ini sempat menjadi perhatian warga Denpasar. Aksi berakhir damai setelah para pengunjuk rasa membubarkan diri. Tim Liputan, Kompas TV. Dan saudara, untuk membahas aksi menolak rapid dan juga swab test di Denpasar, Bali, di studio Kompas TV sudah hadir Dr. Hermawan Saputra, Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Selamat sore, Dok. Selamat sore. Dan lewat sambungan Skype ada Made Krishna Dinata, Sekjen Frontier Bali yang juga koordinator Aksi Aliansi Masyarakat Nusantara Sehat. Selamat sore, Bli Made. Selamat sore. Baik, Bli, jadi apa alasan Anda dan juga rekan-rekan ini menolak rapid dan juga swab sebagai syarat administrasi untuk perjalanan di sana? Kenapa, Bli? Ya, jadi alasan kami kemarin melakukan aksi penolakan terhadap rapid test dan juga swab test adalah di mana ketika dua tes ini itu selalu diterapkan dalam kebijakan oleh pemerintah. Seperti misalnya kebijakan terkait dengan tatanan era baru. Kita diwajibkan untuk melakukan rapid test dan swab test, padahal menurut PDA Statlin, dia juga mengatakan bahwa rapid test itu emang tidak efektif untuk mengidentifikasi virus, seperti itu juga dengan swab PCR. Jadi nggak ada jaminan baik itu rapid test ataupun swab PCR yang menjamin bahwa orang tidak terpapar seperti itu. Begitupun juga didukung dengan pernyataan-pernyataan dari dokter dan juga pakar-pakar kesehatan seperti misalnya Pak Pandu Riono yang dari Universitas Indonesia juga mengatakan bahwa rapid test itu tingkat keakuratannya sangat rendah. Jadi nggak bisa digunakan untuk mendeteksi virus corona. Begitupun juga dengan Dr. Ahmad, ahli biologi molekuler juga mengatakan hal yang sama, kalau umpamanya rapid test itu memang memiliki akurasi atau keakuratan yang sangat rendah, jadi memang nggak bisa dan nggak perlu digunakan untuk mendeteksi. Dengan alasan yang Anda sampaikan, apakah ada solusi untuk bisa mengetahui bagaimana masyarakat atau orang ini terpapar atau tidak untuk menghindari penyebaran corona? Ada solusi atau saran seperti apa? Halo, Bli Made. Baik, tampaknya sambungan audio kami dengan Made Krishna terputus. Kita akan coba perbaiki. Namun kita akan tanya, Dok Hermawan, jadi Anda melihat banyak orang yang masih belum yakin soal, oke, untuk rapid karena screening awal. Untuk swab test masih ada yang belum yakin keakuratannya. Apakah betul tidak akurat atau bagaimana penjelasannya kepada masyarakat? Ya, memang saya harus menyampaikan ada perbedaan ya, dua alat ini. Sebenarnya bukan semacam diagnostik tes untuk rapid, tetapi untuk tes PCR yang berdasarkan spesimen swab tenggorokan itu bagian dari diagnostik. Nah, jadi ada dua. Pertama, kalau rapid ini bukan alat untuk penegakan diagnosa, tetapi kalau swab PCR ini memang ini yang selama ini menjadi golden method.
Artinya pendekatan yang terbaik untuk mendeteksi orang dengan COVID positif atau tidak. Jadi memang ada dua. Penggunaannya pun menjadi berbeda. Kalau untuk rapid ini sebenarnya dilakukan oleh para peneliti, surveyor, termasuk penyelidik epidemiologi untuk mengukur seberapa besar risiko dalam populasi terkait dengan paparan COVID-19. Memang kalau untuk rapid ini bukan alat diagnostik, dia juga tidak bisa kita gunakan secara serampangan tanda kutip. Tapi untuk syarat administrasi perjalanan ini sudah tepat atau bagaimana? Nah, ini kan berawal dari surat edaran gugus tugas sebelumnya ya. Surat edaran gugus tugas mengedarkan ke seluruh provinsi, dan di berbagai provinsi juga ketua gugus tugas adalah para gubernur juga di tingkatan provinsi dan bupati wali kota pada tingkatan kabupaten. Dengan demikian boleh jadi gubernur di Bali juga mengeluarkan surat edaran untuk penggunaan itu sebagai administrasi untuk mobilitas. Memang kami juga dari awal menyampaikan agar pemerintah meninjau kembali efektivitas surat edaran ini kalau dijadikan hasil dari rapid sebagai prasyarat. Iya. Tetapi beda dengan PCR. Kalau untuk PCR memang ini validitasnya cukup baik, cukup tinggi, walaupun masih ada kemungkinan adanya potensial. Yang PCR juga memang dibahas karena tadi yang disampaikan oleh rekan-rekan di Bali ini Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Klinik menyatakan bahwa kurang efektif sebagai syarat perjalanan karena ada variasi waktu juga. Tapi nanti kita akan bahas lebih lengkap usai jeda. Dr. Hermawan, kami saudara akan segera kembali soal perbincangan sejumlah pihak menyayangkan terjadinya aksi unjuk rasa menolak rapid dan swab test di Bali. Apalagi aksi ini didukung oleh musisi jering dari Superman is Dead.